Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada siang hari ini, kami ingin mempresentasikan mengenai pembelajaran IPS untuk kelas SD atau MI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Prada dan rekan saya Mufriya Lumardia. Di sini kami ingin menerangkan mengenai strategi metode pada pembelajaran IPS. Langsung saja kita mulai pada slide pertama, yaitu strategi pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran merupakan sebuah cara atau pola yang digunakan oleh seorang pendidik, yaitu di sini guru ya, di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Kemudian, apa itu IPS? Untuk apa sih kita belajar IPS? Nah, IPS itu merupakan suatu pendekatan kepada siswa, yaitu mengenai sosiologi, antropologi, budaya, psikologi sosial, sejarah, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian, strategi apa sih yang digunakan dalam pembelajaran IPS kali ini? Nah, strategi pembelajaran IPS sendiri diartikan sebagai cara-cara pembawaan pengajaran IPS agar segala prinsip dasar serta sasaran pembelajaran IPS dapat terlaksana dan tercapai dengan lebih baik. Jadi adanya strategi itu pembelajaran jadi sistematis dan runtut. Kemudian prinsip-prinsip apa saja yang dalam pemilihan pembelajaran IPS ini? Yang pertama adalah ini, bermakna. Kemudian integratif, berbasis nilai, menantang, aktif, pengembangan berbagai potensi dasar siswa, keberagaman latar belakang lingkungan sosial, kesinambungan dan tahapan perkembangan sosial peserta didik. Kemudian metode dalam pembelajaran IPS sendiri. Metode mengajar adalah ilmu mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik. Nah, di sini kami memaparkan mengenai metode-metode pembelajaran IPS. Yang pertama adalah metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode latihan dan keterampilan, metode eksperimen, metode tanya jawab, metode inquiry, metode karya wisata. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode pengajaran yang mana informasi pengetahuan secara lisan. Jadi antara guru kepada siswa lebih banyak guru menerangkan. Jadi siswa itu lebih bersifat pasif. Kemudian, nah seperti ini. Jadi guru selalu menerapkan metode ceramah dan siswa-siswa yang mendengarkan. Seperti itu metode pertama. Kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi yaitu metode pengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Nah, sesuai ilustrasi di sini. Nah, nanti ada dibentuk kelompok-kelompok seperti ini. Dan nanti guru memberikan sebuah persoalan atau nanti permasalahan. Dan nanti siswa antar teman ini saling mendiskusikan bagaimana problem solving dari sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini cukup menarik ya teman-teman. Metode demonstrasi ini yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini seorang guru memberikan demonstrasi berupa global. Jadi nanti siswa-siswa tahu gimana misalnya negara ini nanti ada di sini ini memiliki cuaca seperti apa. Ternyata di bumi ini banyak lautan daripada daratan. Nah, itu kurang lebih metode demonstrasi seperti ilustrasi ini. Setelah itu akan dilanjut oleh rekan saya. Silahkan. Oke, saya akan mulai menerangkan tentang metode pelatihan keterampilan. Metode pelatihan keterampilan adalah untuk mengajak siswa melihat atau mempraktekkan secara langsung cara membuat keterampilan. Nah, contohnya di sini siswa diajak langsung ke tempat pembuatan sentra gerabah di Kasongan. Nah, itu siswa akan mempraktekkan cara langsung bagaimana cara pengolahan tanah, bagaimana cara pembuatan dan bagaimana prosesnya sampai nanti keluar hasil akhirnya. Nah, di sini siswa akan belajar tentang
pertama, peserta didik memperoleh kecakapan motoris karena mereka mempraktikkan secara langsung. Yang kedua, peserta didik memperoleh kecakapan mental karena mereka merasa percaya diri karena telah melakukan suatu hal yang baru. Yang ketiga, peserta didik memperoleh kemahiran untuk melakukan sesuatu kayak seperti tadi pembuatan gerabah. Yang terakhir, melatih rasa percaya diri karena di sini siswa dituntut untuk bisa mempraktikkan secara langsung. Nah, kalau di sini dalam hal IPS mungkin siswa diajak langsung belajar membuat peta dan sebagainya, atau mungkin arah-arah ya. Metode selanjutnya itu metode eksperimen atau percobaan. Metode percobaan adalah sesuatu metode mengajar yang menggunakan tertentu dan dilakukan lebih dari satu kali, misalnya di laboratorium. Nah, di sini hampir sama seperti latihan keterampilan, tapi di sini lebih ke percobaan. Jadi siswa nanti akan menemukan jawaban karena mereka telah melakukan percobaan. Selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh pendidik. Nah, di sini pengajar akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan diri sehingga dapat memupuk dan mengembangkan kemampuan. Jadi di sini juga komunikasi antara pengajar dan murid itu lebih intensif. Yang selanjutnya adalah metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Dalam metode inquiry ini, pelajaran merupakan suatu prosedur yang menekankan belajar secara individual. Beda dengan tadi kelompok, jadi ini siswa dituntut mandiri untuk menemukan sesuatu hal. Selanjutnya adalah metode karya wisata. Ini metode yang paling disukai oleh peserta didik karena di sini selain anak-anak belajar sekaligus sebagai media rekreasi. Metode karya wisata adalah suatu metode yang mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik yang menggunakan tempat atau lingkungan yang diharapkan siswa lebih tertarik untuk belajar IPS. Nah, nanti kelanjutannya biasanya setelah metode karya wisata ini siswa dituntut untuk membuat laporan sebagai hasil apa yang mereka lihat atau apa yang mereka pelajari. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Yoga. Baik, dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh saya dan rekan saya, kurang lebih kami memberikan kesimpulan sedikit dari metode-metode yang banyak tersebut. Jadi tidak ada metode yang mana lemah, mana yang kuat. Metode itu saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Jadi metode-metode yang sudah disusun secara strategis tadi diurutkan mana yang paling siswa itu tertarik dalam pembelajaran. Dari sini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.